Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam online service MNCC. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tidak terasa kita masuk di akhir Februari. Nah, apa saja yang kita sudah alami dan sudah kita kerjakan. Mari tetap semangat, membangun diri sehingga apa yang menjadi harapan kita di tahun 2021 ini boleh terwujud dengan baik bersama dengan Tuhan. Pelayanan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Sandra Suharsa dari GBI Danau Bogoraya. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik sungguh dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur kami mau mulai ibadah kami saat ini. Kami musrahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau melawat setiap kami dan biarlah manis Engkau mendengar setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. Fokus bersama-sama kita tinggikan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Shalom Jemaat MNCC. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan, muliakan Dia. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Segala pujian hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah kemurahan Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, sekalipun ada banyak gelombang-gelombang dunia yang terus Tuhan menggoncangkan iman percaya kami. Tetapi kami percaya kalau kami bisa ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur, kami siap saat ini untuk menerima berkat Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih, setiap pribadi lepas pribadi, tidak ada yang tidak diberkati. Kami semua memperoleh berkat-berkat yang luar biasa, sehingga di tahun 2021 kami boleh terus Tuhan bertambah-tambah iman percaya kami. Semakin hari semakin terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021, bahkan ya sudah masuk ke minggu-minggu yang mungkin ya sangat cepat sekali. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tetapi kita harus tetap yakini bahwa tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan kita bersyukur kalau hari ini sesuatu hal yang kita mau sama-sama pelajari. Tema untuk kita semua termasuk untuk saya, mensyukuri segala musim. Wah, mungkin Bapak Ibu katakan, benar loh, saya baru menghadapi musim angin ribut. Atau mungkin tsunami gitu saudara. Tsunami apa sih? Tsunami dalam rumah tangga, terjadi keributan, terjadi keretakan dalam rumah tangga, terjadi yang dikatakan perpisahan, terjadi sesuatu yang dikatakan ketidakberuntungan, terjadi mengalami sakit penyakit, terjadi yang dikatakan mungkin PHK. Tapi satu hal, kita harus belajar setiap musim yang Tuhan izinkan, tetaplah kita mengucap syukur. Ya, hari ini saudara kita buka sama-sama seperti apa yang firman Allah katakan, supaya dalam hidup kita semuanya berhasil dan mengerti untuk menjalani tahun 2021 sekalipun tidak mudah, tapi kita mau lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, kita lihat, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri. Ya, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Dan dikatakan ayat yang ke-7, saudara perhatikan, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Pengkhotbah mengajarkan dalam setiap hidup kita, segala sesuatu ada waktunya. Ya, kita mau belajar. Tetapi kadangkala dalam kehidupan pribadi kita, waktu Salomo menghadapi sesuatu hal yang memang saudara tidak gampang, yang harus dihadapi juga. Dia pun mengalami satu peperangan. Dia pun harus mengalami sesuatu zaman-zaman yang tidak enak. Waktu dia dipersiapkan diri untuk membangun bait Allah, dia mempunyai satu konsep jati diri karena dia tahu kalau Tuhan yang sudah memulai pasti Tuhan akan menyelesaikan. Jadi pada saat itu Salomo hanya fokus untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Dan hari ini saudara, kita mau belajar segala musim itu saudara, sekalipun apapun mungkin yang tidak enak sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengucap syukur. Tapi jujur, ayo kita sama-sama semuanya harus jujur. Dalam setiap hidup kita, pada saat Tuhan izinkan masalah, apakah tetap bisa kita mengatakan, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus luar biasa baik. Ada banyak teman-teman atau rekan-rekan ya,
Mereka kadangkala begitu menghadapi masalah, mereka mulai dikatakan, aduh udahlah Bu Sandra, saya lebih baik mundur aja dari pelayanan. Udahlah Bu Sandra, saya sudah berdiam diri saja. Males, dia bilang, sama aja kok, berdoa gak berdoa sama. Baca Alkitab gak baca Alkitab sama. Ibadah gak ibadah sama aja. Tapi saudara, mari kita mau belajar. Kenapa kadang-kadang kita tidak mensyukuri daripada apa yang menjadi musim yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita berontak dengan Tuhan. Kita seringkali justru bertanya dan bertanya. Justru kita tanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan? Atau kita marah dengan Tuhan. Kita mau keluar daripada situasi musim yang gak enak yang Tuhan izinkan dalam kehidupan pribadi kita. Saudara, hari ini kita mau belajar supaya kita bisa mampu tetap mengucap syukur dalam setiap musim yang ada. Saudara, firman Allah katakan, yang pertama poinnya, pemahaman yang salah tentang Tuhan. Ya, kita seringkali salah, punya pengertian dengan Tuhan tuh salah. Yang kita mau dalam diri kita, saudara, kalau ikut Tuhan beres, selesai semuanya. Firman Allah katakan dalam 2 Korintus pasal 12. Ayat yang pertama, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Perhatikan baik-baik. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis yang mengoceh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai di situ dulu, sampai ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, satu hal yang pertama, kita kadangkala tidak mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Kita kadangkala saudara beribadah sekedar beribadah, nyanyi sekedar nyanyi. Tapi waktu kita benar-benar yang dikatakan saudara mengerti siapa itu Yesus Tuhan kita yang kita sembah. Saya yakin Anda akan mengatakan, ya benar dia Allah yang hidup, benar dia Allah yang luar biasa. Benar dia Allah yang tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Makanya kadang-kala saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, begitu saudara, begitu menghadapi persoalan, lari gitu saudara. Malas untuk berperang. Dan akhirnya mulai, begitu Tuhan izinkan, tanya sama Tuhan. Kok Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan ini, masalah ini, penyakit ini. Kenapa kok rumah tangga saya hancur? Saudara, saya mau katakan karena Anda tidak mau masuk di dalam peperangan. Anda tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anda hanya mau Tuhan mengikuti apa yang Anda mau. Anda hanya bisa yang dikatakan mengatur Tuhan supaya apa yang Anda inginkan itu terjadi. Saudara, saya mau katakan Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Makanya hari ini ayo kenali diri pribadi daripada Tuhan yang engkau sembah. Yaitu yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana dalam setiap musim kita bisa mengucap syukur. Jangan punya selalu berpikiran yang negatif. Saudara, kayaknya saudara setiap masalah demi masalah takut sekali kalau Tuhan izinkan masalah. Punya pikiran yang negatif. Saudara lihat berapa banyak kadang-kala saudara
Ya, seringkali kita punya pikiran yang negatif, ngelihat orang, baru mungkin orang itu berubah sedikit, mungkin potongan rambutnya atau mungkin pakaian yang berubah, kita udah mulai punya pikiran sesuatu yang menyimpang. Kenapa ya? Kok dia begitu? Kenapa ya? Kok aduh nggak bagus loh, jelek loh. Mungkin kita udah mulai mengeluarkan kata-kata yang negatif. Padahal kita nggak tahu segala sesuatu seseorang itu dia tahu dirinya seharusnya. Harus berjalan kemana dan harus berkata apa. Harus mengarahkan diri sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita juga hidup menyenangkan hati manusia. Amin. Saudara, mari kita mau belajar. Kenapa dikatakan selalu jangan berpikiran yang negatif. Belajar untuk segala sesuatu positive thinking. Berpikir yang baik gitu saudara. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16. Saya buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, berarti udah jelas sekali. Dunia ini akan mengucilkan kita. Bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah, berbakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal, perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi saudara jelas, seringkali kenapa kita punya pikiran negatif? Karena kita tidak mengenal siapa itu Bapa. Kita tidak mengenal siapa itu Allah yang kita sembah. Akhirnya kita berpikir yang negatif. Tapi waktu Tuhan izinkan setiap permasalahan itu terjadi dalam hidup kita dan kita tetap mensyukuri. Ada satu teman rekan atau jemaat yang memberikan kesaksian kepada saya. Tuhan izinkan dia mengalami COVID baru-baru ini. Ya, dia mengalami COVID. Tadinya dia isolasi di rumah. Satu keluarga isolasi di rumah. Karena kenapa saudara? Ya karena dia pikir rumah sakit juga semua sudah full, sudah penuh. Jadi dia isolasi di rumah. Dia jaga makanan, pokoknya semualah ya. Isolasi mandiri di rumah. Tapi tiba-tiba istrinya mengalami sesak yang berlebihan. Sesak yang berlebihan dan akhirnya otomatis suaminya punya pemikiran gak bisa. Suaminya ini langsung katakan, "Mam, kamu harus dirawat di rumah sakit." Karena semakin hari sesaknya itu semakin kuat begitu. Dan istrinya itu terganggu sekali pernafasannya. Akhirnya dia cari rumah sakit. Dari satu rumah sakit dia pergi menolak. Dikatakan apa? Udah penuh full. Dia pergi ke Jakarta lagi cari, udah penuh semua full. Dia cari lagi ke daerah Bekasi sama udah full. Padahal dia tinggal di daerah Sentul saudara. Semua dia bilang wah akhirnya dia pulang kembali lagi. Di tengah perjalanan suami istri ini mengatakan, wah susah banget ya. Seolah-olah kayaknya kita ini mau taruh badan aja. Istilahnya bayar loh begitu loh saudara. Ada uang loh tapi lihat rumah sakit semua tertutup ibaratnya. Gak bisa terima istrinya. Tapi saat itu suaminya bilang apa? Kita berdoa saja, kita mengucap syukur saja. Kalau hari ini kita tidak dapatkan rumah sakit, nanti kita tanya-tanya lagi. Siapa tahu besok ada satu rumah sakit, bahkan ada satu kamar yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kamu. Udah dia pulang ke rumah, memang mungkin secara manusia saudara kecewa. Dia pulang, dia masuk saudara. Tapi saudara mau tahu, begitu udah sampai di rumah, tiba-tiba teman kantor suaminya telepon. Dan dia bilang apa? Gimana istri kamu sudah dapat kamar belum? Aduh belum, ini kami baru dari Bekasi. Dia bilang tapi di sana pun full semuanya. Saudara mau tahu pada saat itu teman dari suaminya itu mengatakan. Coba saya kontak saudara saya. Saya tanya. Dia juga bekerja di rumah sakit. Akhirnya malam itu dia tanya kepada saudaranya. Dan puji Tuhan, besok pagi-paginya istrinya bisa masuk ke rumah sakit di Jakarta dan dapat satu tempat kamar yang terbaik. Saudara, waktu kita tetap mengucap syukur bukan berpikir yang negatif, pasti menghasilkan sesuatu yang positif dari Tuhan. Yang ketiga saudara, merasa nyaman dan merasa cukup.
Kadang-kadang saudara semuanya waktu kita rasa aman, pokoknya enak, aman, terkendali. Wah, ini Tuhan Yesus baik. Ini baru Tuhan Yesus tuh ada dalam hidup kita. Tapi begitu kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta benda, kehilangan sesuatu yang mungkin menjadi kesayangan kita. Apakah kita tetap bisa mengasihi? Apakah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus luar biasa? Kita belajar saudara. Saudara lihat bagaimana waktu seorang Sakius, waktu dia mau mengenal Tuhan, waktu dia pengen cari tahu Tuhan, siapa Tuhan, dia berusaha. Bahkan dikatakan dia berkorban. Dia berikan apa yang menjadi harta bendanya. Bahkan dikatakan apa? Setiap orang yang dia rampas dari kehidupan yang lalu, dia akan kembalikan berlipat-lipat. Dia akan gantikan berlipat-lipat. Saudara ini perhatikan. Waktu Anda dan saya yang dikatakan sudah kehilangan apapun, belajar. Jangan kita bersungut-sungut, tapi kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Mari hari ini alami dengan rasa syukur. Setiap musim pasti mendatangkan kebaikan. Setiap musim pasti mendatangkan suatu berkat yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan kerjakan dengan sempurna dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya percaya biarlah tahun 2021 menjadi tahun yang diberkati Tuhan. Tahun yang menjadi lebih baik seperti Kaleb dan Yosua katakan. Negeri ini adalah negeri yang sangat baik. Saya percaya biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan, Tuhan mendewasakan, Tuhan meningkatkan integritas diri pribadi kita sampai selama-lamanya. Maranatha. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Apapun yang terjadi kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan ada maksud yang indah. Ada maksud yang luar biasa. Dan Tuhan, Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengerti setiap apa yang menjadi air mata mereka. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang menjamin. Bahkan Engkau yang mengatakan, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Untuk itu kami percaya, biar kehidupan kami selalu membawa kebenaran. Dan kami tetap bisa mengucap syukur dalam setiap musim yang apapun yang harus kami alami. Apapun yang harus kami lewati, peperangan apapun tetap kami katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Sandra untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Kita percaya semua firman yang sudah dibagikan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Untuk kita terus mensyukuri setiap musim yang ada. Karena kita percaya di setiap musim yang ada Tuhan selalu ada bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat setiap musim yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Penyertaan-Mu, keberadaan-Mu dalam hidup kami sempurna. Tuhan terima kasih. Buat kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan, meneguhkan setiap kami. Untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bersyukur untuk setiap musim yang ada. Biarlah firman-Mu terus menjadi berkat buat setiap kami. Dan kami memberkati hamba-Mu Ibu Sandra bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih juga Bapak, kami berdoa memberkati gembala sidang kami di tempat ini Pak Gem Oki bersama dengan keluarga. Berkat-Mu atas keluarga ini berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa ini dari Bapak Presiden Jokowi sampai jajaran yang ada di bawahnya. Biarlah semua boleh bekerja bersama-sama untuk kemajuan bangsa ini.
dan bersyukur buat kota Sukabumi di mana kami tinggal. Berkat-Mu, kehendak-Mu, rencanamu terjadi buat kota Sukabumi. Wali kota dan bupati boleh bekerja bersama-sama dengan penuh tanggung jawab dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini Tuhan. Biar menyenangkan hati-Mu, ya Aba, ya Bapa. Dan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, berkat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Allah, sebentar kami mau mengakhiri ibadah hari ini. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu gembala kami, Pastor Oki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah ini mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita akan sama-sama menerima doa berkat. Mari semuanya angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang ada di rumah, Tuhan memberkati keluargamu. Suami, istri, orang tuamu, anak, menantu, dan cucu. Pekerjaanmu, mata pencaharianmu. Apa yang Tuhan izinkan dikerjakan untuk kebaikan, Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan kepintaran. Engkau yang melayani, biar terus menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita semua. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online yang akan datang.